Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang sebuah video yang viral. Ya, menurut saya ini adalah video yang lama, akan tetapi itu benar-benar menjadi FYP di TikTok teman-teman. Di mana ada sebuah cuplikan video waktu katanya Roy Suryo masih menjadi fotografer dan memfoto Mas Gibran Raka Buming Raka. Mungkin waktu itu Mas Gibran masih menjadi wali kota Solo, belum menjadi wakil presiden teman-teman. Tapi di sini ketika video itu narasi yang dibangun adalah bahwa ketika Roy Suryo jadi kameramen Mas Gibran, nanti kita akan sama-sama menyaksikan. Ini viral dan banyak bertanya-tanya kapan ini kejadiannya, serius tanya tolong biar saya pecinta Mas Gibran lega katanya. Jadi beneran akun Fufufafa itu akunnya Roy Suryo ya. Jadi banyak yang komentar itu sampai ada kurang lebih 2000-an like dan kemudian 200-an komentar di TikTok ketika video ini yang sering lewat di FYP para pengguna TikTok ketika Roy Suryo masih katanya menjadi kameramen atau fotografernya Mas Gibran. Kita akan membahas tentu saja apa yang merubah seorang Roy Suryo yang sama-sama kita tahu Roy Suryo ini dulunya tidak seperti ini. Ya, kita akan membahas bagaimana manuver seorang Roy Suryo yang saat ini menjadi fenomenal dengan kehadirannya yang membawa cukup banyak perpecahan di tengah masyarakat teman-teman. Tapi anyway, sebelum itu teman-teman kalian semua yang mau ikut seperti teman-teman yang lain, terbukti teman-teman ya, menggunakan kaos Kami Termulia ini membuat sakit hati para pembenci Pak Jokowi. Ketika saya posting baju ini melalui hasil voting dari 6.000 suara pengguna channel ini, subscriber di channel ini teman-teman. Mereka melakukan voting dan sudah banyak yang melakukan pemesanan. Ketika saya posting ini hasilnya, ya banyak yang sakit hati dan marah-marah ketika kita menggunakan kata yang mereka hina ke kita ini menjadi sesuatu yang positif teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ikut pesan, teman-teman yang mau ikut seperti teman yang lain, kalian bisa melakukan pemesanan dengan lihat nomor WA ini, silahkan WA di sana. Atau teman-teman bisa klik buat teman-teman yang ingin melakukan COD, saya akan sematkan link di komentar video ini teman-teman ya. Kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu video yang viral tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Ya, Roy Suryo ketika mau ingin menyapa Mas Gibran, dia maju kemudian, halo Mas, gitu kayak gitu kan ya. Waktu ini Roy Suryo masih ada aura-aura positifnya sedikit teman-teman ya, menghormati Mas Gibran. Kemudian ketika diangkat itu, lens hoodnya jatuh. Ada lens hood itu seperti aksesoris kamera lensa, kemudian dijatuh, dipungutlah sama Mas Gibran teman-teman. Coba kita saksikan terus dulu. Sang penting jenengan sehat-sehat ya toh. Lain dulu, lain sekarang. Lain di mulut, lain di hati. Jadi fotografer teman-teman. Waktu itu Roy Suryo masih belum dilirik, masih bukan siapa-siapa. Cie, itu yang saya katakan, nah, lain dulu, lain sekarang. Ya, tentu saja kita bisa melihat bahwa Roy Suryo yang dulu itu sangat jauh dengan Roy Suryo yang sangat terkenal hari ini. Hampir setiap hari itu hadir di acara berita televisi nasional. Karena kontroversialnya seorang Roy Suryo yang mampu meyakinkan publik dengan gaya komunikasi yang begitu tegas, yang sangat meyakinkan. Sehingga dia itu mampu memanipulasi ya kepercayaan publik teman-teman, untuk mempercayai apa yang mereka ingin bangun publik percayai. Mereka mampu untuk meyakinkan masyarakat dengan gaya komunikasi Roy Suryo yang begitu lantang, seolah-olah yang dia suarakan adalah 100% kebenaran. Ya, makanya ketika saya mengobrol dengan Bang Dian Sandi, itu dia mengatakan bahwa Roy Suryo ini kalau
vas bunga itu berwarna merah, tapi kalau Roy Suryo mau mengatakan, meyakinkan vas bunga itu warna biru, orang akan percaya itu akan berwarna biru. Itu adalah vas berwarna biru padahal merah. Gaya komunikasi yang begitu menarik atensi masyarakat sehingga masyarakat yang awam tentunya teman-teman ya, itu akan seketika mempercayai dan terikut dengan apa yang ingin Roy Suryo tanamkan dalam persepsi masyarakat. Dalam hal ini teman-teman ya, dengan berbagai macam bahasa-bahasa ilmiah Roy Suryo yang dibawa soal bagaimana Ella dan sebagainya, dengan begitu meyakinkan dia menyampaikan komunikasi yang begitu sangat baik. Makanya orang itu kalau sembarang itu berdebat dengan Roy Suryo pasti kalah, karena sikapnya yang begitu ngeyel, yang tidak mau kalah, pokoknya mau menang sendiri, pokoknya seolah-olah dia yang mempunyai kebenaran mutlak atas apa yang dia percayai teman-teman ya. Nah kemudian lantas kenapa Roy Suryo begitu sangat fenomenal hari ini? Saya percaya ya, Roy Suryo ini seperti senjata yang ampuh ya di tangan orang-orang, di tangan pembesar-pembesar yang ingin menghancurkan Pak Jokowi. Sama-sama kita tahulah, itu sudah menjadi bahasa sehari-hari publik ketika melihat bahwa Roy Suryo ini adalah senjata yang sangat ampuh untuk menghancurkan citra Pak Jokowi. Saat ini publik sudah mulai menerka-nerka teman-teman. Bahkan banyak publik yang sudah berasumsi bahwa yang mereka hadirkan hari ini tujuannya adalah untuk menggeser Gibran yang menjadi posisi wapres di 2009 itu akan digantikan dengan AHY. Itu beredar teman-teman ya. Bahkan ada sebuah postingan yang menarasikan bahwa AHY ingin mencari posisi wapres dengan memakai atau menunggangi isu ijazah ijazah Gibran ini untuk menggantikan posisi Gibran. Itu yang beredar, tapi saya tidak mau katakan itu adalah sebuah fakta, tapi itu hanya asumsi dan terkaan masyarakat yang sudah mulai mengira-ngira sampai ke sana. Saking berlarut-larutnya kasus ini teman-teman. Tentu saja kita tidak bisa menutup sebelah mata atau mengabaikan soal anggapan-anggapan ini. Karena perpolitikanlah seperti ini teman-teman. Karena begitu besarnya pengaruh Pak Jokowi yang sangat bisa arah dukungan itu. Ya misalnya Pak Jokowi all out ke PSI. Kalian lihat dukungan masyarakat ke PSI hari ini luar biasa. Makanya saya percaya 2009 ketika Pak Jokowi mengatakan saya akan mendukung penuh PSI, saya percaya PSI ini akan menjadi partai yang besar 2009. Saya sangat yakin itu teman-teman. Pengaruh itulah yang sangat ditakuti oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi yang ingin berkuasa, yang ingin mengambil posisi yang lebih tinggi dari hari ini posisi mereka ya. Dan hari ini publik menyadari bahwa Roy Suryo ini adalah alat yang sebenarnya sudah dipersiapkan, alat yang ampuh lah untuk menciptakan sorry teman-teman, untuk menciptakan presiden yang buruk terhadap Pak Jokowi. sorry lagi kurang sehat teman-teman. Inilah teman-teman ya, saya pikir ini masyarakat sudah mulai tahu. Masyarakat sudah mulai mampu untuk memahami langkah-langkah politik para pembenci atau para lawan Pak Jokowi teman-teman. Ya mohon maaf ya, jadi ini lagi sakit tenggorokan teman-teman. Jadi ya udah mau akhir tahun teman-teman ya. Kami yang beragama Nasrani biasa, apalagi banyak keponakan, harus kerja ekstra. Walaupun dalam keadaan sakit harus kerja ekstra teman-teman. Harus tetap bikin konten, harus tetap jual baju. Karena di Manado itu khususnya kaum Nasrani teman-teman ya, apalagi yang banyak keponakan, pasti mereka akan minta, "Angkel, paman minta donat." Apa tuh donat? Doi Natal. Doi itu uang. Paman minta donat, doi Natal, uang Natal. Mereka mau beli baju, mau beli sepatu baru, itulah tanggungan pamannya. Jadi aku bukan hanya menanggung satu istri dan satu anak, tapi ada banyak keponakan juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau bantu aku untuk memberikan donat kepada keponakan-keponakan saya, belilah baju kami termurah. Just kidding teman-teman ya.
Pokoknya intinya itu teman-teman ya, masyarakat sudah mulai pintar menilai ya. Jadi Roy Suryo pernah menjadi fotografernya Mas Gibran waktu itu. Pernah mengabadikan orang yang dia sangat jengkel hari ini. Mas Gibran sangat dia benci kan? Pak Jokowi sangat dia benci. Ya, dulunya pernah dia mengambil kesempatan untuk foto-foto mereka. Itu buktinya tadi ya. Oke, semoga video ini bisa sampai kepada kalian pembahasan. Mohon maaf jika ada batuk-batuk tadi teman-teman ya, lagi kurang sehat. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.